Yang saya hormati Rama dan Ramani, juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya ucapkan selamat pagi. Selamat tahun baru 2026, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, saat ini saya berbahagia karena diberi kesempatan untuk belajar dan praktek sharing Dhamma. Saya berterima kasih juga kepada Wandani, kepada Karakasaba yang telah mengizinkan saya untuk saat ini berada di sini untuk sharing Dhamma kepada kita semua. Walaupun saya sharing Dhamma di sini, tapi saya sama-sama belajar ya. Bukan berarti saya yang paling pintar di sini. Saya juga masih belajar, masih jauh lah. Sama-sama belajar. Di kesempatan pada pagi hari ini saya akan sharing Dhamma dengan tema memulai tahun baru dengan pandangan benar dan kesadaran. Ya. Hari ini adalah tanggal 1 Januari 2026 ya. Sebuah awal tahun yang baru bagi kita semua. Tahun 2025 sudah kita lewati bersama-sama. Mungkin semalam ada yang makan bersama dengan keluarga ataupun dengan teman ya. Seperti biasa kita memperingati pergantian tahun itu dengan pesta, dengan kembang api, dengan makan-makan, dengan penuh sukacita dan kemeriahan seperti biasa ya. Nah, ada hal yang lain lagi yang biasanya beberapa orang atau kebanyakan orang melakukan hal-hal dalam pergantian tahun, yaitu refleksi, evaluasi, dan resolusi. Nah, ini di sini biasanya yang melakukan refleksi, evaluasi, dan resolusi adalah komunitas ataupun pribadi ya. Komunitas misalnya seperti di perusahaan atau lingkungan pekerjaan, biasanya mereka melakukan evaluasi terhadap perusahaannya, kinerjanya, ada misalnya bagian pemasaran, mengapa pemasarannya atau penjualannya menurun, itu biasanya mereka evaluasi. Di lingkungan pekerjaan juga seperti itu, bagaimana teamworknya mereka evaluasi, dan biasanya ada resolusinya di tahun berikutnya supaya teamworknya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Lalu setelah perusahaan dan lingkungan pekerjaan biasanya berkeluarga ya. Bagi mereka yang sudah berkeluarga biasanya ada refleksi tahun 2025 bagaimana, evaluasinya bagaimana, dan resolusi di tahun 2026 bagaimana. Apakah itu bagian anaknya yang bersekolah, apakah resolusinya di tahun ini akan bersekolah melanjutkan sekolah di luar negeri atau bagaimana, seperti itu kira-kira contohnya ya. Nah, bagi mereka yang single atau yang sedang berpacaran, mungkin resolusinya di tahun ini akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, contohnya seperti itu ya kira-kira. Lalu dan juga komunitas yang lainnya seperti organisasi Karakasaba kita ini ya. Itu sebentar lagi mungkin kita akan melakukan evaluasi di kinerja di tahun 2025, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan di 2025 itu. Seperti yang baru-baru ini kita lakukan, pelatihan silacaro atau silacari ini itu bagaimana kinerjanya, apakah akan dilanjutkan di tahun 2026 begitu, kira-kira seperti itu. Nah, yang untuk pribadi atau perorangan biasanya melakukan hal-hal evaluasi juga, seperti misalnya pada kesehatan fisik ya, biasanya kesehatan fisik sih. Yang awal tahun biasanya kita menargetkan pola hidup sehat,
olahraga 30 menit dalam seminggu misalnya seperti itu, atau pola makan sehat, hidup sehat dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Lalu setelah kesehatan biasanya cita-cita. Bagi yang masih muda, masih pelajar ataupun muda-mudi, biasanya memiliki cita-cita di tahun 2026 ini. Apa yang hendak dicapai di 2026 ini, mereka akan memikirkannya, membuat resolusinya. Lalu berhubungan dengan mindset atau cara pandang. Nah ya, cara pandang di sini bagaimana kita mengevaluasi diri kita di tahun 2025. Bagaimana misalnya ada sifat-sifat buruk, karakter-karakter yang kurang baik, itu kita evaluasi, kita kurangi lagi, dan karakter-karakter sifat-sifat yang baik yang sesuai dengan Dhamma itu kita tumbuhkan dan kita kembangkan di tahun 2026 ini. Biasanya seperti itu. Nah, mindset ini yang menjadi akan bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu pandangan benar dan kesadaran ya. Nah, mengapa pandangan benar ini masuk dalam pembahasan saya di tahun 2026 ini? Nah, karena ini awal tahun dan ada sutta yang menyebutkan bahwa pandangan benar itu adalah yang mendahului. Pandangan benar sebagai pendahulu. Itu bahasa Palinya samaditi pubanggama. Pubanggama itu artinya yang mendahului, sebagai pendahulu yang pertama. First, yang pertama ya. Jadi karena ini awal tahun, jadi sesuai lah, cocok dengan bahasan pandangan benar sebagai yang pendahulu. Nah, di sini akan saya bacakan sedikit dalam Sutta Majjhima Nikaya 117, Maha Cattari Saka Sutta. Di sana para biku, pandangan benar muncul dalam urutan pertama. Dan bagaimanakah pandangan benar muncul dalam urutan pertama? Pada seorang yang memiliki pandangan benar, muncul kehendak benar. Pada seorang yang memiliki kehendak benar, muncul ucapan benar. Pada seorang yang memiliki ucapan benar, muncul perbuatan benar. Pada seorang yang memiliki perbuatan benar, muncul penghidupan benar. Pada seorang yang memiliki penghidupan benar, muncul usaha benar. Pada seseorang yang memiliki usaha benar, muncul perhatian benar. Pada seseorang yang memiliki perhatian benar, muncul konsentrasi benar. Pada seseorang yang memiliki konsentrasi benar, muncul pengetahuan benar. Pada seseorang yang memiliki pengetahuan benar, muncul kebebasan benar. Demikianlah para biku, jalan dari siswa yang dalam latihan lebih tinggi memiliki 8 faktor. Arahat memiliki 10 faktor. Jadi dari kutipan Sutta Maha Cattari Saka Sutta ini, kita bisa melihat bahwa Sang Buddha menjelaskan bahwa pandangan benar itu adalah yang pertama, yang pendahulu, sebagai awalnya dari 8 faktor suciwan yang biasa kita sudah tahu ya semuanya. Nah, dan bahkan dari faktor yang ke-9 dan ke-10 tersebut. Jadi tanpa pandangan benar yang mendahului, itu tidak mungkin ada kehendak benar, ada ucapan benar, ada perbuatan benar, dan seterusnya. Jadi peran pandangan benar di sini sangat penting bagi 8 faktor jalan utama, ataupun bahkan faktor yang ke-9 dan ke-10 ya. Kita sudah tahu ya faktor-faktor jalan utama itu ya sama diti, sama sankapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Dan yang ke-9 itu sama nyana dan sama wimuti. Itu pengetahuan benar dan kebebasan benar. Itu hanya dimiliki oleh arahat karena sudah lengkap
sudah selesai faktor yang 8 faktor tersebut, dan secara otomatis mendapatkan pengetahuan benar dan kebebasan benar. Ya. Lalu setelah kita mengetahui ini, apa selanjutnya? Kita sudah tahu nih, pandangan benar itu sebagai pendahulu. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita akan ini ada masih di Sutta Mahacatarisaka Sutta di Majjhima Nikaya 117. Di sini disebutkan bahwa ati dinang, ati witang, ati hutang, ati sukata dukatanang, kamanang palang wipako. Ada yang diberikan, ati dinang, dan ada yang dipersembahkan, dan ada yang dikorbankan. Ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Nah, ini masih di sutta yang sama di Majjhima Nikaya 117. Nah, kata-kata awalnya saya bingung ya, kenapa ada kata ada yang dikorbankan gitu loh ya di dalam pandangan benar ini. Dari situ saya mencari-cari di Sutta CST, aplikasi CST, Cata Sangaya Tipitaka. Saya cari kitab kata-katanya, komentarnya ketemu. Nah, penjelasannya seperti ini. Penjelasannya adalah ungkapan ada yang diberikan, ati dinang, dan seterusnya itu menjelaskan pandangan benar tentang kepemilikan kama. Nah, tapi saya belum merasa puas ya di situ. Soalnya kata ati hutangnya itu ada yang dikorbankan. Nah, saya lanjut bertanya kepada Bhante Tayanyo, saya WA semalam kepada beliau. Saya tanya mengapa ada kata ada yang dikorbankan, ati itang, ati hutang gitu. Apakah itu korban sebenarnya, persembahan gitu kan? Atau apa? Atau salah terjemahan atau bagaimana? Beruntungnya pagi tadi Bhante Tayanyo membalas WA saya. Hutang itu huta, dari kata huta, itu persembahan memang. Terjemahannya persembahan atau kurban untuk para dewa. Tapi tidak harus merupakan sebuah hasil pembunuhan begitu. Ya bisa saja itu entah buah-buahan, entah dupa, entah bunga, ya pokoknya seperti itu, tidak harus merupakan hasil pembunuhan. Namun di masa sebelum Buddha, masa Wedik, itu memang persembahan itu korban langsung gitu, hutang itu, persembahan dari hewan yang dikorbankan. Tapi setelah Buddha, kata hutang tetap dipakai, tapi itu persembahan kepada dewa yang bukan merupakan korban hasil pembunuhan. Itu penjelasan dari Bhante Tayanyo. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini penekanannya adalah pandangan benar tentang kepemilikan kama. Nah, ini berkaitan dengan parita yang tadi kita baca sama-sama, Abhinha Paccawekkanapata. Di Sutta Anguttara Nikaya, itu asalnya dari Sutta Anguttara Nikaya 5.57 ya. Abhinha Paccawekkitabbanna Sutta. Ada katanya di sini sabe sata kamasaka. Semua makhluk adalah pemilik kamanya sendiri. Jadi pandangan benar itu salah satunya tentang kama, tentang kepemilikan kama kita. Nah, di sini slide selanjutnya kita bergeser sedikit, kita akan membahas sedikit tentang kama. Kama itu artinya adalah perbuatan. Perbuatan apapun yang kita lakukan, itu adalah kama. Nah, perbuatan itu bisa kita lakukan melalui apa saja, melalui pintu apa saja. Perbuatan atau kama itu dilakukan melalui 3 pintu, yaitu pintu tubuh atau perbuatan jasmani, kaya kama, perbuatan ucapan atau waci kama, pintu ucapan, dan perbuatan pikiran, manokama, atau pintu dari pikiran. Nah,
apapun perbuatan yang kita lakukan yang melalui jasmani itu disebut perbuatan jasmani. Apapun perbuatan ucapan yang kita lakukan itu disebut perbuatan ucapan. Begitu juga pikiran-pikiran apapun yang kita pikirkan itu disebut perbuatan pikiran. Nah, perbuatan ini ada dua, ada akusala dan ada kusala kama ya. Jadi saya akan membahas yang kusala kamanya. Yang aku kesala mengikuti kebalikannya ya. Yang kusala kama. Kusala itu adalah perbuatan baik. Jadi kama itu adalah perbuatan. Jadi kusala kama adalah perbuatan baik. Nah, perbuatan jasmani yang bermanfaat itu apa saja sih? Ada 3 perbuatan jasmani yang bermanfaat, yaitu menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria. Lalu perbuatan bermanfaat yang melalui pintu ucapan itu ada 4, yaitu menghindari berbohong, menghindari ucapan memecah belah atau biasa diterjemahkan memfitnah ya. Lalu menghindari berkata kasar dan menghindari bergosip. Lalu perbuatan bermanfaat yang dilakukan melalui pintu pikiran adalah ketidakserakahan tanpa niat jahat dan pandangan benar. Ini biasa disebut sebagai dasa kusala kama ya. Jadi yang pintu jasmani adalah panatipata weramani, menghindari membunuh. Yang menghindari mencuri adalah adinadana weramani. Yang menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria adalah kamesu micacara weramani. Weramani itu terjemahannya adalah menghindari. Lalu menghindari berbohong musawada weramani, itu sudah sering ya kita ucapkan di dalam Pancasila Buddhis. Nah, yang menghindari ucapan memecah belah dan seterusnya itu memang tidak ada di Pancasila Buddhis, tapi itu tetap masuk dalam dasa kusala kama. Menghindari memecah belah atau memfitnah itu pisuna waca. Saya mengingatnya seperti kata pisu itu terdengar seperti kata pisau ya. Fitnah itu kan tajam ya. Lalu menghindari berkata kasar, parusa waca. Parusa itu kasar ya. Waca itu kata. Jadi parusa seperti kata parut ya, jadi kata kasar. Saya agak menyambung-nyambungkannya seperti itu, jadi memudahkan saya mengingat. Lalu bergosip atau omong kosong, sampah palapa. Itu terdengar seperti kata sampah ya. Jadi bergosip atau omong kosong itu saya mengaitkannya seperti sampah gitu. Sampah palapa. Nah, perbuatan melalui pikiran yang bermanfaat ketidakserakan, anabija. Lalu tanpa niat jahat itu adalah abhyapada, tanpa niat jahat. Dan pandangan benar samaditi. Nah, di sini samaditi masuk lagi dalam dasa kusala kama pata. Jadi kalau kita memiliki pandangan benar, jadi sebenarnya include lagi di sini dasa kusala kama pata. Jika kita melakukan jika kita paham yang kesembilannya dan melakukan kesembilannya, itu otomatis pandangan benar di dalam perbuatan pikiran bermanfaat udah otomatis include di situ ya, udah termasuk. Nah, apa-apa saja sih? Nah, kalau kita sudah memahami itu, kita perlu paham juga apa sih akar dari perbuatan yang bermanfaat itu. Akar dari perbuatan yang bermanfaat itu adalah 3. Aloba, tanpa keserakahan, adosa, tanpa kebencian, dan amoha, tanpa delusi. Begitu juga sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat itu adalah akarnya adalah loba, dosa, dan moha. Itu kebalikannya ya. Jadi kalau kusala kama pata, dasa kusala kama pata itu 10 perbuatan yang baik. Kalau dasa akusala kama pata itu 10 perbuatan yang buruk. Itu kebalikan dari dasa kusala kama pata.
Nah, ini sesuai dengan sutta dari Majjhima Nikaya 9, Samaditthi Sutta, yang dijelaskan oleh Yang Mulia Bante Sariputta. Di sini ada kutipannya seperti ini. Seorang siswa mulia memahami yang tidak bermanfaat dan akar dari yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat dan akar dari yang bermanfaat, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar. Nah, tadi sudah kita bahas akar-akar apa-apa saja yang tidak bermanfaat dan apa-apa saja yang bermanfaat, dan akar-akarnya. Nah, ini sangat berhubungan dari Majjhima Nikaya 117 dengan Majjhima Nikaya 9 ini. Jika kita sudah memahami itu, apa-apa saja yang tidak bermanfaat dan akarnya, dan yang bermanfaat dan akar-akarnya, maka kita sudah menjadi seorang yang berpandangan benar. Itu adalah awalnya, awal dari ketujuh jalan yang berikutnya dari 8 faktor jalan utama. Jadi setelah kita mengetahui pandangan benar, setelah mengetahui apa-apa saja yang tidak bermanfaat dan akar-akarnya, dan apa saja yang bermanfaat dan akar-akarnya, kita sudah paham pandangan benar itu seperti apa, dan kita tinggal mempraktekkannya saja. Dan praktek dari dengan dilandasi oleh perbuatan benar, dengan dilandasi oleh pandangan benar, itu adalah perbuatan yang bermanfaat yang dilandasi oleh pandangan benar, ya. Selanjutnya adalah kesadaran. Kesadaran adalah sati. Kesadaran yang saya bahas di sini adalah sati, ya. Bukan winyana. Winyana juga diterjemahkan sebagai kesadaran, tapi winyana itu adalah salah satu faktor dari batin. Sedangkan sati ini adalah salah satu faktor dari jalan. Sati sering diterjemahkan secara umum itu mindfulness. Sebenarnya terjemahan secara letterlek, secara apa ya, secara ininya, sati itu artinya ingat. Bante Tayanyo sering mengartikan bahwa sati itu adalah ingat atau eling. Eling itu lebih dekat dengan kata sadar, ya, bahasa Jawa, ya. Betul nggak, ya, Bu? Eling, ya, ingat, ya, sadar gitu, ya. Bante Tayanyo lebih cenderung menggunakan kata sati sih, soalnya belum ada kata bahasa Indonesia yang pas untuk menerjemahkan kata sati itu, ya. Ya, waspada bisa juga, waspada, awareness itu sampajana, ya. Sati itu jadi kita tahu gitu, tahu. Nah, kebanyakan orang menerjemahkan sati itu sebagai perhatian, tapi Bante Tayanyo mengatakan bahwa perhatian itu bahasa palingnya ada lagi, itu manasikara, perhatian. Ada, karena beberapa orang yang mengetahui itu juga bahwa manasikara itu adalah perhatian, jadi sati itu diterjemahkan sebagai perhatian penuh, lebih seringnya perhatian penuh gitu, ya. Pokoknya kira-kira seperti itu terjemahan sati, kurang lebih seperti itu, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa sih manfaatnya kita melakukan kesadaran atau melatih meditasi kesadaran atau sati itu? Nah, saya coba browsing di website American Psychological Association. Di sini ada banyak sekali manfaatnya, karena meditasi mindfulness itu sudah sangat umum sekali, ya. Semua kalangan melakukan praktek meditasi mindfulness, nggak cuma hanya umat Buddha saja gitu.
ini lebih cenderung ke orang luar negeri yang melakukan meditasi mindfulness karena sudah merasakan banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya yang dari website American Psychological Association adalah mengurangi ruminasi. Ruminasi itu adalah kecenderungan untuk mengulang terus pikiran dan perasaan yang negatif gitu. Jika kita misalnya ada melakukan atau ada tindakan dari orang, ucapan atau perbuatan dari orang yang menyakiti hati kita, itu walaupun kejadiannya sudah berlalu 1 jam, setengah hari, 1 hari, bahkan besoknya lagi, itu pikiran itu terus itu. Jadi kita terus menerus dibawa ke momen-momen tersebut padahal sudah lewat jauh gitu waktunya. Nah, itu disebutnya ruminasi ya. Jadi manfaat mindfulness atau meditasi kesadaran itu adalah mengurangi ruminasi. Lalu mengurangi stres, misalnya kita stres di tempat pekerjaan atau ngurus anak ya, berkeluarga atau apapun lah, atau pelajar karena banyak PR atau bagaimana ya. Mengurangi stres, itu bisa mengurangi stres jika kita melakukan meditasi kesadaran, meditasi mindfulness. Juga meningkatkan memori. Nah, ini cocok bagi yang pelajar ya, untuk menghafal atau berhitung dan sebagainya, itu sangat bagus untuk meningkatkan memori kita semua yang berlatih meditasi mindfulness. Fokus juga bertambah. Jadi nggak gampang terdistract gitu ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu, ada hal-hal yang di luar itu, kalau kita nggak melatih meditasi mindfulness, kesadaran, sati, itu kita gampang terdistract. Lalu emosi yang terkendali, kita nggak gampang emosian, ada hal-hal yang memancing emosi kita bisa menganalisanya, oh ini keadaan batin kita ini seperti ini, kita bisa lebih cenderung mampu mengendalikan emosi kita. Lalu kemampuan berpikir yang cepat dan tepat. Nah, dan juga kepuasan dalam hubungan berkeluarga. Jadi dalam hubungan berkeluarga kan kita lebih ada pandangan-pandangan yang berbeda. Walaupun itu suami istri, kadang berbeda pandangan. Nah, itu kita lebih bisa menerima, kita bisa lebih pengertian dalam hubungan berkeluarga seperti itu. Dan masih banyak lainnya, seperti meningkatkan kesehatan fisik kita ya. Jadi kalau orang yang sering meditasi, sering latihan meditasi itu walaupun tidurnya singkat, nggak lama, tapi seger gitu. Kadang kalau misalnya kita lelah, kita meditasi, meditasi kita bagus, mencapai ketenangan. Nah, itu setelah meditasi kita bukan yang ngantuk tapi malah seger lagi gitu kan. Itu hal-hal yang seperti itu yang banyak sekali manfaatnya dilihat oleh orang barat ya. Makanya orang barat banyak melakukan ini. Nah, kita sebagai Buddhis seharusnya juga tahu dan praktek ya. Kita sama-sama belajar, bukannya saya yang paling iyanya, bukan ya. Tapi kita saling mengingatkan. Nah, lalu itu kan manfaat secara duniawi, secara umum lah. Apa manfaatnya yang secara dhamma? Saya mengambil kutipan dari Sutta Majjhima Nikaya Mahasatipatthana Sutta. Ini sangat terkenal sekali kutipan ini. Para biku, ini adalah jalan langsung untuk pemurnian makhluk-makhluk, untuk mengatasi duka cita dan ratapan, untuk lenyapnya kesakitan dan kesedihan, untuk pencapaian jalan sejati, untuk penembusan nibbana, yaitu 4 landasan perhatian. Jadi ini Buddha yang membabarkan Mahasatipatthana Sutta. Walaupun Buddha membabarkannya kepada para biku, tapi kita juga, saya mengatakannya wajib ya, karena perlu melakukan meditasi, perlu melakukan meditasi sati ini
perlu mengetahui Satipatthana Sutta ini. Karena ya walaupun biku dan kita itu ada perbedaan pola hidup, tapi kan kita juga memiliki batin ya, nggak berbeda halnya dengan biku. Kita juga memiliki batin yang sama dengan biku gitu. Maksudnya sama, mempunyai batin dan fisik gitu. Jadi batin kita ini juga perlu dilatih gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita melatih sati ini, meditasi kesadaran, yaitu dengan perhatian pada pernafasan. Seperti yang tadi sudah kita praktekkan, meditasi anapanasati, itu keluar masuknya nafas, lalu 4 postur tubuh dan kewaspadaan penuh. Oke. Nah, bagaimana perhatian pada pernafasan itu dilakukan? Masih di dalam Sutta Mahasatipatthana Sutta. Di sini Buddha mengajarkan setelah duduk bersila, menegakkan tubuhnya dan menegakkan perhatian di depannya. Penuh perhatian ia menarik nafas, penuh perhatian ia menghembuskan nafas. Menarik nafas panjang, ia memahami aku menarik nafas panjang. Atau menghembuskan nafas panjang, ia memahami aku menghembuskan nafas panjang. Menarik nafas pendek, ia memahami aku menarik nafas pendek. Atau menghembuskan nafas pendek, ia memahami aku menghembuskan nafas pendek. Jadi Buddha mengajarkan seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini prakteknya. Kita kalau sebagian orang nggak bisa duduk bersila, ya bisa duduk di kursi. Lalu menegakkan tubuhnya. Tubuh itu tegak tapi rileks, nggak tegak tapi tegang. Dan juga tidak disarankan duduk membungkuk karena itu bisa mengganggu pernafasan kita ya. Nggak bisa tahan dalam jangka waktu yang lama. Kita tegak tapi rileks. Lalu perhatian kita kita berusaha menegakkan perhatian kita. Kita mengetahui nafas masuk secara alami ya, nggak dibuat-buat, dan nafas keluar secara alami. Ketika nafas masuk, kita tahu, kita dalam batin kita mencatat nafas masuk, atau kalau kepanjangan masuk. Nafas keluar, kita catat dalam batin keluar, masuk, keluar. Begitu nafas masuk, kita katakan dalam batin masuk. Begitu nafas keluar, kita katakan atau kita catat dalam batin keluar. Alami saja nafas. Kalau nafasnya memang cepat atau pendek, diikuti saja seperti itu. Kita nggak perlu mengatur nafas itu jadi kita narik nafas dengan sengaja gitu ya. Kita membuatnya menjadi sedang atau panjang. Begitu juga menghembuskannya, kita nggak sengaja melakukan itu, secara alami saja. Nanti lama-kelamaan kita akan menjadi rileks. Nafasnya akan menjadi rileks, nggak pendek-pendek tapi lebih panjang lagi. Kita tetap catat dalam batin, masuk, keluar, masuk, keluar. Ya. Seperti itu untuk melakukan meditasi perhatian pada pernafasan. Nah, tapi bagaimana kalau kita yang awal-awal nggak mungkin langsung misalnya kita duduk 10 menit atau 5 menit itu nggak bisa langsung dalam waktu 5 menit atau 10 menit itu terus menerus perhatian kita pada nafas, nggak bisa langsung begitu. Kadang pikiran lari kemana-mana, bukannya kadang ya, sering pikiran itu lari kemana-mana. Nah, bagaimana kalau pikiran itu berlari dari objek nafas? Nah, begitu kita tahu pikiran kita lagi mikirin sesuatu yang lain, begitu kita tahu, oh kita sadari, kita catat dalam pikiran, oh mengingat. Nah, begitu kita sadar biasanya atau seringnya, begitu kita sadar bahwa pikiran lagi mengembara entah ke masa lalu, ke masa depan atau membayangkan apapun itu, atau kita ngomong-ngomong dalam batin, kita sering melakukan itu ya. Itu kita catat, oh ngomong-ngomong dalam batin, oh berbicara. Nah, begitu kita menyadari itu kita
langsung berhenti tuh pikiran, udah nggak mengembara lagi. Nah, begitu berhenti, kita langsung fokuskan lagi, arahkan perhatian kita lagi, kita tegakkan perhatian kita lagi ke nafas, begitu. Itu memang sangat sering sekali ya, ya saya pun semua yang melakukan meditasi pasti seperti itu. Pasti seperti itu, tapi kita harus gigih, harus harus nerima bahwa memang seperti itu, pikiran bisa berlari ke sana sini, kita sadari saja, kita sadari. Atau emosi kita lagi, kita teringat tentang hal-hal yang kesedihan atau hal kita marah kepada seseorang, kita teringat, kita sadari pikiran dan perasaan itu, kita terima, kita nggak menolaknya, tapi kita terima, kita sadari dengan penuh penuh welas asih kepada diri kita. Jadi kita pun nggak marah, nggak kecewa sama diri kita, kok saya ini meditasinya nggak bisa ya, kok saya nggak bisa meditasi ya. Kalau begitu kita punya pikiran itu, kita marah terhadap diri kita akan semakin marah lagi gitu. Jadi bergulung-gulung terus gitu kalau kita nggak menyudahinya gitu. Jadi kita terima, kita welas asih kepada diri kita, oh memang wajar, kita ini pemula gitu ya. Walaupun kita udah meditasi beberapa lama, setahun 2 tahun, tapi tetap masih ada seperti itu. Kita terima hal-hal seperti itu, kita welas asih lah kepada diri kita. Ya nggak apa-apa, kita terima, kita maklumi, kita sadari, kita nggak perlu marah kalau pikiran kita mengembara atau kemana-mana. Walaupun kita sudah meditasi bertahun-tahun gitu, kita harus terima itu, kita sadari itu, supaya meditasi kita mengalami peningkatan. Itu kira-kira kuncinya ya. Lalu yang kedua adalah 4 postur tubuh. Ini saya ambil yang mudah-mudah aja ya, yang awal-awal aja. Kalau kita nih, ini sutanya seperti ini. Ketika berjalan, seorang biku memahami aku sedang berjalan. Ketika berdiri, ia memahami aku sedang berdiri. Ketika duduk, ia memahami aku sedang duduk. Ketika berbaring, ia memahami aku sedang berbaring. Atau ia memahami sebagaimana adanya, bagaimanapun tubuhnya berposisi. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi ya, walaupun sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha kepada para biku, tapi kan kita juga melakukan aktivitas yang sama ya kepada para biku. Seperti berjalan, berdiri, duduk, berbaring, kita toh melakukan aktivitas yang sama. Nah, jadi kita pun mempraktekkan hal yang sama. Kalau kita sedang berjalan, ya kita sadari kalau ini kita sedang berjalan. Kita sadari misalnya langkah kita, kiri, kanan, begitu kaki kita menapak di lantai atau di tanah atau di alas kaki, itu kita sadari, kiri, kanan. Itu awal-awal kita, bagaimana kita melatih meditasi 4 postur. Ketika sedang berjalan, kita sadari kita sedang berjalan. Ketika berdiri diam, kita menyadari bahwa kita sedang berdiri, kita rasakan tubuh kita sedang berdiri. Dan ketika sedang duduk seperti ini, kita sadari bahwa kita sedang duduk. Dan ketika kita sedang berbaring, kita sadari bahwa kita sedang berbaring. Apapun aktivitas yang kita lakukan di keseharian, kita sadari. Nah, apa sih fungsinya, apa sih manfaatnya gitu ya? Fungsinya dan manfaatnya itu tadi seperti yang di awal saya jelaskan. Jadi kalau misalnya pikiran itu sangat mudah kemana-mana ya. Jadi saat kita duduk gitu kan, kita memikirkan masalah yang kapanpun, yang sudah lalu-lalu gitu kan. Itu hal yang nggak bermanfaat yang kita pikirkan ya. Padahal tubuh kita sedang berada di sini, tapi kita memikirkan hal yang lalu yang sudah lewat, atau kita dimarahin orang, atau kita diperlakukan yang menurut kita nggak pantas lah. Kenapa sih dia melakukan ini kepada kita gitu? Itu hal yang nggak bermanfaat bagi pikiran kita, membuat kita stres. Nah, fungsinya itu, jadi semakin pikiran kita simple, sederhana, semakin bahagia, semakin pikiran itu semakin tenang.
Sebenarnya meditasi itu simple ya. Sesimpel ajaran Sang Buddha kepada para biku ini, kalau berjalan ya kita sadari sedang berjalan, kalau duduk ya kita sadari sedang duduk, kalau berbicara pun kita sadari bahwa kita sedang berbicara, berbaring, berdiri dan seperti itu. Itu sebenarnya menyederhanakan pikiran supaya pikirannya nggak kacau, nggak kalut kemana-mana. Gitu. Ya, itu kira-kira meditasi 4 postur tubuh. Lalu yang berikutnya adalah kewaspadaan penuh. Oke, kayaknya nggak bisa ya. Kewaspadaan penuh di sini saya bacakan aja ya. Masih di sutta yang sama, Mahasatipatthana Sutta. Kemudian para biku, seorang biku adalah seorang yang bertindak dengan penuh kewaspadaan ketika berjalan maju atau mundur. Yang bertindak dengan penuh kewaspadaan ketika melihat ke depan atau ke belakang. Yang bertindak dengan penuh kewaspadaan ketika menunduk atau menegakkan badannya. Yang bertindak dengan penuh kewaspadaan ketika mengenakan jubahnya dan membawa jubah luar dan mangkuknya. Yang bertindak dengan penuh kewaspadaan ketika makan, minum, mengunyah makanan, mengecap. Yang bertindak dengan penuh kewaspadaan ketika buang air besar dan buang air kecil. Yang bertindak dengan penuh kewaspadaan ketika berjalan, berdiri, duduk, tertidur, terjaga, berbicara, dan berdiam diri. Nah, meskipun ini targetnya adalah kewaspadaan penuh, tapi kita sebagai pemula sekali lagi kita belum bisa kita penuh kewaspadaan kalau kita berbicara, kita waspada penuh bahwa kita sedang berbicara, itu belum bisa ya sepertinya. Tapi kita perlu melakukan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai kita mahir. Sebab kalau kita sama sekali nggak pernah mencobanya, kita nggak bisa sampai tahap mahir, piawai gitu ya. Jadi nggak apa-apa sekali lagi, walaupun kita masih banyak lalainya, masih banyak alpanya, masih banyak terdistraknya, tapi kita latih. Nah seperti yang dijelaskan oleh Sang Buddha kepada para biku ini, sesimpel itu, sesederhana itu melatih kewaspadaan penuh. Ketika berjalan kita sadar, kita berjalan maju atau mundur. Ketika melihat ke depan atau ke belakang kita sadar. Ketika menunduk menegakkan badannya. Ketika makan, mengunyah kita sadar, mengecap. Bahkan ketika kita ke kamar kecil pun, ke kamar mandi pun kita harus bertindak dengan penuh kewaspadaan ya. Kalau lagi sikat gigi kita coba sadari, oh kita sikat gigi, memakai baju, menyisir dan sebagainya. Kita latih itu dalam keseharian kita. Jadi meditasi itu nggak melulu duduk gitu, nggak melulu duduk setengah jam, 1 jam gitu ya. Tapi kita coba berlatih, kalau kita duduk nih kita sadarin, oh kita sedang duduk nih, kita rasakan kita menyentuh alas duduk gitu, kaki kita, pantat kita semuanya. Dalam posisi seperti ini kita berusaha menyadari posisi kita, posisi tubuh kita seperti saat ini. Nah, oke, itu kira-kira yang saya bisa jelaskan pada hari ini. Tahun baru, kita awali tahun baru dengan pandangan yang baru, kita pandangan yang benar, sesuai dengan Dhamma, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Pandangan benar mengarah kepada kesadaran benar dan buah-buah yang menyenangkan yang akan kita petik. Dan juga yang paling tinggi, yang ultimate adalah tujuan kita yang utama adalah condong kepada Nibbana. Ya, ajakan saya kepada Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama berlatih menghindari 10 perbuatan buruk yang tadi dan mengembangkan 10 perbuatan yang baik, dan juga kita sama-sama berlatih untuk mengembangkan kesadaran. Ya. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu.